Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innahu huwal ghafurur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah sadaqallahul adzim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Bapak Ibu, Ustadz Ustadzah, kawan-kawan sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini Allah masih berikan kesempatan untuk kita bisa bermuhajah, bisa bersilaturahim, belajar bersama, dan patutlah kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah sekian bulan kita berjalan dalam kajian online ini, dan alhamdulillah Allah semakin hari memberikan kepada kita kepahaman ayat demi ayatnya yang sudah dituliskan dalam Al-Qur'an. Dan insya Allah sedikit demi sedikit ayat yang sudah kita pahami itu kemudian kita mencoba untuk mengamalkannya semaksimal mungkin apa yang bisa kita lakukan. Dan nantinya dari ayat yang kita pahami, dari ayat yang sudah kita amalkan, kemudian kita belajar untuk mengajarkan kembali kepada orang lain. Balighu anni walau ayah. Kita sampaikan kepada keluarga kita sampaikan kepada anak-anak kita sampaikan kepada saudara-saudara kita sampaikan kepada kawan-kawan kita, dan juga kita sampaikan kepada tetangga dan juga orang lain. Yang insya Allah ini akan menjadi benih-benih kebaikan yang akan terus tumbuh dan berkembang di setiap daerah, yang nantinya akan menumbuhkan kebaikan-kebaikan yang terus berjalan dan terus berkembang memberikan pahala yang tiada terbatas. Bahkan tatkala kita sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang bermanfaat ini akan menjadi amal jariah, akan menjadi pahala jariah yang terus memberikan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah berada di penghujung tahun 2021 dan insya Allah pekan depan kita sudah masuk di tahun 2022. Meskipun ada sebagian di antara kita yang mengatakan bahwa evaluasi muhasabah diri itu dilakukan di tahun-tahun Islam. Namun bagi saya setiap hari, setiap saat adalah waktu kita untuk bermuhasabah. Kalaupun kemudian kita punya momentum-momentum tertentu, seperti di akhir tahun ini, karena mau tidak mau kita pasti akan melalui hari-hari ini, akan melalui kalender-kalender ini, ya, baik di tahun 2020, tahun 2021, bahkan juga kita akan masuk di tahun 2021, 22, ya. Sehingga momentum-momentum ini tidak bisa kita hindari. Nah, bagi saya kemudian bagaimana refleksi kita di tahun depan itu kita mulai dari akhir tahun ini. Karena barang siapa yang bisa merencanakan sesuatu kebaikan, ya, merencanakan suatu kebaikan, maka akan dinilai kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dihitung sebagai pahala. Jadi meskipun kita baru merencanakan, insya Allah Allah sudah catat sebagai satu kebaikan. Baik, mohon izin, saya akan share materi pada malam hari ini.
Ya, baik. Jadi ini kita sebagai muhasabah di akhir tahun, amalan-amalan penghapus dosa, ya, sehingga nanti kita bisa mengevaluasi dalam waktu 1 tahun ini dosa-dosa apa yang sudah kita lakukan, maksiat-maksiat apa yang sudah kita lakukan, sehingga di tahun depan kita bisa menghilangkan dosa-dosa tersebut, tidak lagi mengulanginya, dan tidak lagi tercerbur ke dalam dosa-dosa tersebut. Sebagaimana kita sudah pahami bahwa salah satu penghalang rezeki untuk diri kita adalah dosa. Dan saya meyakini tatkala kita sudah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha sebaik mungkin melakukan amalan-amalan yang bisa menghapuskan dosa, maka rezeki kita di tahun depan, tahun 2022, insya Allah akan jauh lebih baik dan jauh lebih besar dan juga lebih berkah lagi, insya Allah ya. Saya akan mulai dari sebuah cerita, sebuah kisah yang barangkali kita tidak pernah asing ya, tidak asing. Kita akan coba kembali mengevaluasi diri kita. Jadi satu kisah yang dimana ada seorang yang dosanya sudah luar biasa, sudah membunuh 99 orang. Ini luar biasa ya. Barangkali kita satu pun belum ya. Kita mungkin membunuh nyamuk saja masih pikir-pikir. Membunuh binatang yang lain saja masih pikir-pikir. Membunuh cicak dan sebagainya. Tapi ini ada orang yang mampu membunuh 99 orang. Ya, tatkala datang ke orang alim dia bertanya, "Wahai Bapak, bisakah saya bertobat dan diterima tobat saya? Saya sudah membunuh sebanyak 99 orang." Apa respon orang alim ini? Dikatakan, sudah banyak dosamu ini, banyak banget ini. Berat kan, dikatakan begitu. Berat, tidak mungkin ini. Tidak mungkin ketika kamu bertobat. Tidak bisa, tidak akan diampuni karena dosamu sudah terlalu besar. 99 orang dibunuhnya. Nah, karena saking emosinya dia sudah merendah bertanya bagaimana caranya agar bisa bertobat, diampuni dosanya, minta bimbingan, ternyata justru malah dipersalahkan. Maka dibunuhlah orang alim ini. Jadi genap orang ini membunuh 100 orang. Dan kita tahu membunuh itu adalah dosa yang sangat besar. Ya, termasuk dalam dosa yang besar. Lalu kemudian tidak cukup sampai di situ, orang ini kemudian mencari lagi orang alim, ya. Datang ke orang alim, dia tanya, "Ya Syekh," dia, "wahai Bapak, saya telah membunuh 100 orang." Ya. Saya telah membunuh 100 orang. Kira-kira saya bisa nggak kemudian diampuni dosa-dosa saya dan saya bertobat? Dengan senyum orang ini mengatakan, bisa. Selama engkau bersungguh-sungguh bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun, maka engkau akan diampuni dosanya. Hanya saja kamu harus meninggalkan tempat ini karena tempat ini yang membuat kamu selalu berbuat dosa, berbuat maksiat. Maka kamu harus pergi ke satu tempat. Datanglah ke tempat itu, pergilah ke tempat itu. Di sana kamu akan bertemu dengan orang-orang yang baik yang akan mengajarkanmu bagaimana cara bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan betul, keinginan untuk dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala agar diampuni dosa-dosanya telah membunuh 100 orang ini, dia kemudian mempersiapkan bekalnya dan kemudian berhijrah menuju tempat yang dituju. Namun apa yang terjadi? Baru di perjalanan kemudian orang ini meninggal dunia. Dan dikisahkan orang ini menjadi rebutan malaikat, 2 malaikat ya. Apakah akan masuk neraka ataukah masuk surga? Apakah dicatat sebagai amal baik atau amal buruk? Yang sampai kemudian terjadi kesepakatan dihitung sajalah jarak dari tempat asalnya sampai dengan tempat tujuan. Kira-kira lebih dekat mana? Atas izin Allah Subhanahu wa taala, maka jarak dari tempat ini ke tempat tujuan, dari orang ini ke tempat tujuan jauh lebih dekat. Sehingga
dimasukkan dalam orang-orang yang masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kawan-kawan, ustaz-ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seberapapun besar dosa yang sudah kita lakukan, seberapapun besarnya maksiat yang sudah kita perbuat, insya Allah tatkala betul-betul kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosa itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sebanyak buih di lautan, meskipun sebanyak air hujan, meskipun sebanyak pasir di seluruh permukaan bumi ini, maka Allah Maha Pengampun dan kemudian seluruh dosa kita bisa diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu amalan apa yang kemudian membuat Allah ridho dan kemudian menjadi wasilah terhapusnya dosa-dosa kita? Selama 1 tahun, tentu tidak sedikit dosa maksiat yang pernah kita lakukan. Dosa yang pernah dilakukan oleh mata, dosa yang pernah dilakukan oleh telinga, dosa yang pernah dilakukan oleh lisan, dosa yang pernah dilakukan oleh tangan, dosa yang pernah dilakukan oleh kaki, dosa yang pernah dilakukan oleh anggota tubuh yang lain. Tentu tidak sedikit. Maka perlulah kemudian kita muhasabah, evaluasi, dan kemudian kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan berikut. Kita amali dari sebuah muqaddimah di surat Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman yang di hatinya mengaku ada iman. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa kepada Allah. Dan juga hendaklah setiap diri kita, berarti harus segera ya. Hendaklah jangan ditunda lagi setiap diri kita untuk memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi kita diperintahkan oleh Allah, setiap kita itu seharusnya memperhatikan apa yang telah diperbuatnya. Menghitung, dicatat amal kebaikan kita itu seberapa. Kalaupun kita punya dalam 1 hari, itu kita punya 24 buku, kira-kira setiap bukunya itu kita tulis dengan kebaikan ataupun kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus dicatat, diperhatikan. Lalu kemudian ketika 24 buku, 24 jam yang kita miliki itu, kita kumpulkan kira-kira lebih banyak mana kita beribadah kepada Allah ataupun kita bermaksiat kepada Allah. Maka kata Allah, hendaklah setiap kita itu memperhatikan apa yang telah diperbuatnya, menghitung, mencatatnya. Nah, setelah itu kemudian tugas kita selanjutnya adalah apa yang sudah kita perbuat, baik itu kemaksiatan ataupun dosa, maka sudah saatnya, sudah sepantasnya kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasilahnya apa? Ya, wasilahnya apa? Yang pertama adalah istighfar dan taubat. Ya, nanti di sini kita akan bahas 8 saja ya, 8 wasilah ataupun 8 amalan yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Istighfar dan taubat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji dan juga menganiaya diri mereka sendiri. Jadi berbuat dosa, berbuat maksiat, baik pada diri sendiri ataupun kepada orang lain.
Lalu kemudian mereka ingat kepada Allah. Kemudian diikuti dengan memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain pada Allah. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Jadi kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hanya kepada Allah lah tempat kita mohon ampun, karena hanya kepada Allah lah, karena hanya Allah lah yang Maha mengampuni setiap dosa yang kita lakukan. Ya, ini surat Al-Imran ayat 135. Kemudian ada juga wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Ada di maaf ya. Di surat Al-Imran 133. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi kita diminta untuk bersegera. Ketika kita punya dosa, punya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seharusnya lah kemudian kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beristighfar dan juga bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah Allah Maha Pengampun dan Allah Maha Pemberi taubat. Allah Maha Penerima taubat. Nah, ada syarat-syarat taubatnya yang perlu kami sampaikan. Syarat-syarat taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh syarat ya. Yang pertama kita harus ikhlas. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena paksaan. Kawan-kawan, ini yang sering kali jadi jadi sorotan buat kita. Kenapa kemudian teman-teman ingin sekali menyelesaikan permasalahan soal riba, katakan demikian. Tolong dicek kembali dalam hatinya, apakah betul-betul ini ingin hijrah dari riba kemudian ke arah syariah yang tidak riba, ataukah karena memang kita itu hanya sudah capek dikejar-kejar oleh debt collector. Kita itu sudah, jadi gini, apakah betul-betul kita itu ikhlas menyadari bahwa riba itu adalah dosa, atau hanya sekedar kita capek karena sudah tidak bisa mengangsur lagi. Karena barangkali kalau kemudian kita masih mampu mengangsur, mungkin rasa penyesalan itu tidak muncul. Kemudian bahwa ini adalah dosa mungkin tidak muncul, karena saya sudah bertemu dengan banyak orang yang ketika mereka itu masih bisa mengangsur setiap bulannya, mereka enjoy saja, menganggap bahwa ini bukan riba. Tetapi tatkala nanti orang-orang ini terbentur dan kemudian sudah tidak sanggup lagi untuk mengangsur, barulah kemudian mereka bertobat. Ya Allah, saya bertobat. Tetapi tobat ini ada yang ikhlas, ada yang tidak ikhlas. Kenapa? Karena ada yang betul-betul menyadari bahwa ini adalah riba dan ini dosa. Ini penting dulu, ya. Ikhlas dulu. Kenapa? Karena ada juga yang mereka itu mengatakan ingin berhenti, tidak ingin riba lagi, itu bukan karena mereka menyadari bahwa itu adalah betul-betul dosa, tetapi karena hanya sekedar sudah tidak sanggup untuk mengangsur. Nah, coba dicek dalam hati kita masing-masing. Ikhlas. Syarat tobat diterima itu ikhlas. Ya. Yang kedua, yaitu adalah sedih dan menyesal. Jadi betul-betul menyadari bahwa ini adalah sebuah kesalahan dan merasa sedih, ya Allah, saya sudah melakukan dosa. Saya sudah bermaksiat kepada Engkau, ya Allah, dan menyesal. Saya betul-betul menyesal, saya betul-betul kapok, ya Allah. Kemudian dilanjutkan tidak melanjutkan maksiatnya, tidak melanjutkan dosanya. Nah, kawan-kawan kalau kemudian betul-betul ingin pindah dari riba, ya jangan ulangi riba lagi. Jangan pernah menyelesaikan hutang dengan hutang lagi. Dari satu riba pindah ke riba yang lain. Ini nggak selesai. Maka berhenti. Stop, gitu ya. Kalau tobat kita ingin diterima oleh Allah, kita ingin dapat pertolongannya Allah, maka berhenti. Jangan dilanjutkan. Stop maksiatnya. Berhenti, ya. Berhenti sudah cukup. Ya. Lalu kemudian komitmen untuk tidak mengulanginya. Ya Allah, saya komitmen. Saya betul-betul
Ini harus saya pegang erat. Tidak boleh saya masuk ke riba lagi. Tidak boleh saya utang lagi. Tidak boleh saya melakukan dosa ini lagi. Ya, dan apapun bentuk dosanya, apapun bentuk maksiatnya. Berikutnya kemudian adalah selama masih ada masa aktifnya, bukan masa tenggang. Nah, teman-teman kalau kemudian punya kartu, ya kan? Punya kartu yang kemudian kartu pulsa itu ya, ketika pulsanya masih dicek, pulsanya masih ada 200.000. Satu ketika ada keperluan pengen telepon, ya, begitu digunakan, apa yang terjadi? Tidak bisa. Pulsanya ada loh 100.000, 200.000, tapi tidak bisa dipakai. Kenapa? Karena masa aktif dari kartu itu sudah habis. Yaitu apa? Masuk masa tenggang. Meskipun punya banyak kesempatan, ketika masa tenggang bukan masa aktif, maka tidak akan pernah bisa digunakan. Nah, masa aktif kita apa untuk tobat? Ada dua, Bapak Ibu kawan-kawan sekalian. Ya, masa aktif kita itu ada dua. Kesempatan kita untuk tobat itu ada dua. Yang pertama adalah tatkala ruh itu belum sampai di tenggorokan. Ketika ruh masih di kaki, ada kesempatan untuk tobat. Ketika ruh masih di perut, ada kesempatan untuk tobat. Tapi ketika sudah sampai di tenggorokan, kata Allah, la, sudah tidak ada kesempatan lagi. Tobatmu sudah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Masa aktifnya itu yang pertama. Masa aktif yang kedua apa? Masa aktif yang kedua adalah tatkala nanti matahari sudah terbit dari barat. Tatkala kita bangun di pagi hari, melihat matahari bersinar, tetapi arahnya dari barat, meskipun kita sholat, meskipun kita mohon ampun sama Allah sekalipun, maka tobat kita sudah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dua masa aktif kita. Maka jangan sampai kemudian kita masuk masa tenggang. Selama ini kita masih masa aktif, gunakan untuk tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa kita akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ya. Seberapapun dosa kita. Yang kedua, ya tadi istighfar dan tobat. Yang kedua, amalannya apa? Yaitu adalah amal soleh. Kita melakukan amal soleh, perbuatan yang baik. Rasulullah SAW bersabda, bertakwalah kepada Allah dan dimanapun kita berada. Iringlah perbuatan dosa itu dengan amal kebaikan. Karena kebaikan itu dapat menghapuskan dosa. Satu contoh, kita pernah dengar kisah bagaimana seorang yang mohon maaf banget, ada seorang wanita yang pekerjaannya adalah PSK ya, kalau dalam bahasa sekarang, pelacur kalau dalam bahasa dulu. Ya mungkin dalam pandangan masyarakat ini adalah sesuatu yang hina ya. Dan betul ini adalah dosa. Tetapi satu ketika seorang wanita ini tadi yang pekerjaannya seperti itu melihat ada seekor anjing yang menjulurkan lidahnya ke sumur, ingin minum. Tapi tidak bisa. Maka kemudian dilepaslah sepatu wanita ini, digunakan untuk ambil air dan diberikan ke anjing itu. Dikisahkan maka Allah mengampuni dosa-dosanya. Masya Allah. Amal soleh ya. Nah, satu hal yang pengen saya sampaikan. Apa itu amal soleh? Amal soleh itu adalah amal yang dilakukan dalam keadaan yang tepat, di waktu yang tepat, kepada orang yang tepat atau tepat sasarannya. Ya, bisa jadi ada amalan yang besar, tetapi bukan amal soleh. Amal kabir namanya, amal besar. Orang bersedekah 1 miliar. Tetapi kalau sedekahnya tidak tepat sasaran, maka bukan disebut sebagai amal soleh. Hanya amal kabir, amal yang besar. Sama-sama nanti juga akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi akan jauh lebih besar lagi ketika amal soleh. Ada orang yang datang betul-betul minta bantuan kepada kita. Katakanlah orang pengen butuh uang 100.000. Kita hanya punya 110.000. Kemudian kita bantu orang tersebut memberikan 100.000. Padahal kita juga sebenarnya butuh untuk
100.000 itu untuk membeli sesuatu. Tetapi kita kemudian menunda membeli sesuatu itu dan kita memilih memberikan 100.000 kepada teman kita, maka inilah disebut sebagai amal yang soleh. Karena apa? Teman kita betul-betul butuh. Dan kalau kemudian tidak segera kita berikan, akan berdampak yang jauh lebih buruk pada mereka. Ini amal soleh ya. Amal soleh itu tidak harus yang besar. Kecil pun ketika itu sesuai, tepat, maka insya Allah akan bisa disebut sebagai amal yang soleh. Ya, seperti itu. Baik, kita lanjut. Yang ketiga adalah sedekah. Ya, sedekah itu bisa menghapuskan kesalahan sebagaimana air itu memadamkan api, menghapuskan dosa. Satu kisah pernah ada seorang wanita yang pekerjaannya tadi kita sebutkan adalah pelacur. Kemudian Rasulullah melihat wanita itu. Dikabarkan oleh malaikat Jibril dikatakan bahwa Allah sudah menentukan wanita itu nanti masuk neraka karena kesalahan-kesalahannya, karena dosa-dosanya. Lalu kemudian malaikat Jibril pergi lagi. Nah, seketika itu juga wanita ini sedang menggigit sebuah kurma. Ya, kurmanya mohon maaf ya, kurmanya besar-besar, bukan kurma kecil-kecil yang sering kita beli di toko ya. Ini kurmanya besar. Digigit separuh ya. Digigit separuh, tatkala itu ada anak kecil yang lewat di depannya nangis. Kelaparan. Lalu kemudian diberikanlah sisa kurma tadi itu kepada anak kecil tadi. Ini termasuk amal soleh juga sebenarnya. Jadi tepat ya kepada karena anak tadi itu betul-betul membutuhkan ya diberikan kepada anak tadi. Kemudian malaikat Jibril kembali lagi. Ya Muhammad, ternyata Allah sudah mengubah keputusannya, wanita itu akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sedekah itu mampu menghapuskan kesalahan. Sebagaimana air memadamkan api. Yang keempat, wudhu. Ini sering kita lakukan. Tapi kalau wudhunya nggak benar, maka wudhu kita juga tidak akan berdampak untuk memberikan atau menghapuskan dosa. Nah, seperti apa? Ya. Jadi Rasulullah SAW bersabda ketika seorang mukmin itu berwudhu dan kemudian berkumur, ya diawali dari kumur. Ini sunnah kumur itu, tetapi ini juga punya manfaat. Ya. Maka keluarlah semua dosa-dosa dari lubang mulutnya. Kemudian ditambah dengan istinsar. Apa itu istinsar? Istinsar itu adalah menghirup air ke dalam hidung, kemudian dikeluarkan lagi. Maka keluarlah dosa-dosa dari hidungnya. Kemudian ketika membasuh muka, ya, maka keluarlah semua dosa dari mukanya. Bahkan keluar dosa dari kedua pelupuk matanya. Jadi kita basuh muka dari kedua mata pun, yang mata ini mungkin barangkali melihat hal-hal yang negatif, maka terhapuslah dosanya. Kemudian ketika membasuh kedua tangan, ya, dari bawah ke atas, maka keluarlah semua dosa-dosa yang diakibatkan, yang ditimbulkan oleh tangan tersebut. Kemudian tatkala mengusap kepala, maka keluarlah semua dosa dari kepalanya hingga keluar juga dari kedua telinganya yang mungkin mendengarkan hal-hal negatif ya. Ini keluar juga. Ketika membasuh kedua kakinya, maka keluar juga dosa-dosa yang diakibatkan oleh dosa kaki, bahkan sampai di bawah kuku kakinya. Dan sementara langkahnya menuju masjid dan sholatnya itu menjadi nafilah ataupun nilai tambah baginya. Maka disunahkan bagi laki-laki ini untuk wudhunya di rumah. Ya. Wudhunya di rumah karena setiap langkahnya itu akan menjadi nilai tambah atau menjadi pahala. Ya. Beda kalau kemudian wudhunya di masjid. Nah, seperti ini. Ini wudhu. Ini bisa menghapuskan dosa. Ya. Baik. Yang berikutnya, sholat. Nah, setelah wudhu baru kemudian sholat. Sholat ini pun juga bisa menghapuskan dosa. Sebagaimana disampaikan oleh
Rasulullah ya, bahwa di antara sholat 5 waktu itu, di antara sholat Jumat yang satu dengan sholat Jumat yang berikutnya, itu dapat menghapuskan dosa di antara keduanya selama tidak dilakukan dosa besar. Ya, jadi antara sholat duhur dan sholat asar, di antaranya itu bisa dihapuskan dengan sholat asar. Antara sholat asar dan sholat maghrib bisa dihapuskan di sholat maghrib. Sholat maghrib sampai dengan subuh, begitu seterusnya. Jadi di antara satu sholat dengan sholat yang lain itu dapat menghapuskan dosa-dosa besar, dengan menghapuskan dosa-dosa kecuali dengan dosa besar. Kenapa? Karena kalau dosa besar harus dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dosa besar itu seperti apa? Ya, dosa besar itu seperti membunuh, durhaka kepada orang tua, berzina dan sebagainya, ya. Lalu kemudian sholat Jumat, ya, sama juga seperti tadi bahwa di antara 5 waktu, sholat 5 waktu, dan juga di antara Jumat satu ke Jumat yang berikutnya, ini dapat menghapuskan dosa di antara keduanya. Bahkan di hadis yang lain disebutkan bahwa ditambah dengan 3 hari. Jadi antara Jumat ini dengan Jumat berikutnya, itu dapat menghapuskan dosa di antaranya ditambah dengan 3 hari. Ya. Dengan catatan apa? Dengan catatan sholatnya tidak ketinggalan dan kemudian mendengarkan khutbah dengan baik. Jadi tidak ngobrol sendiri ketika sedang sedang ada khutbah Jumat. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketujuh adalah puasa. Ya. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, ya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi ketika kita berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan juga mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya itu akan diampuni yang telah lalu. Jadi 1 tahun yang lalu dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah tatkala betul-betul melakukan ibadah puasa dengan iman dan juga mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti dengan puasa-puasa sunnah yang lain juga akan ada faedah-faedah sendiri, ya. Tapi kita lebih ke pembahasan di puasa Ramadan ya secara umum, ya. Kemudian yang 8 adalah umroh. Saya doakan kawan-kawan jamaah Bapak Ibu Ustaz-Ustadzah di tahun 2022 insya Allah kita semuanya bisa berangkat umroh ke Baitullah. Amin ya. Dan dari pertengahan bulan Desember kemarin ya ada beberapa jamaah ya, baik itu dari Ampuri, kemudian juga dari himpunan-himpunan umroh ya, ini sedang melakukan cek ya, sedang melakukan cek ke Baitullah sana ya, sedang melakukan cek ke Arab Saudi bagaimana apakah sudah siap atau belum ketika jamaah Indonesia untuk umroh dan haji di tanah suci. Kita doakan semoga jamaah-jamaah yang sudah berangkat untuk melakukan konsolidasi di sana, untuk survei diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Bahkan sampai dengan hari ini pun ada penerbangan juga karena dibagi beberapa rombongan ya untuk melakukan survei ke sana. Baik ya, umroh. Jadi di antara umroh satu ke umroh yang lain itu juga akan bisa menghapuskan dosa di antara keduanya. Dan haji mabrur tidak ada balasan melainkan adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka coba kita usahakan untuk bisa umroh setiap tahunnya, berangkat ke Baitullah setiap tahunnya. Kecuali memang ada halangan ya, seperti masa-masa pandemi seperti ini, mau tidak mau kemudian kita tidak bisa berangkat ke Baitullah. Tapi rindu dengan Baitullah ini semoga bisa mengantarkan diri kita itu bisa melakukan ikhtiar dan juga perbaikan diri agar kita kelak bisa hadir di Baitullah, baik itu umroh ataupun haji. Ya, saya berdoa sekali lagi untuk jamaah semuanya, kelak kita bisa berangkat umroh di tahun 2022. Insya Allah nanti bareng dengan saya ya. Amin ya. Insya Allah nanti bareng dengan saya bersama-sama. Mudah-mudahan Allah berikan ijabah ya. Amin. Baik. Ini hadis Bukhari dan juga hadis Muslim. Baik.
Bapak Ibu, kawan-kawan jamaah Ustadz Ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah 8 amalan yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Sekaligus sekali lagi menjadi evaluasi, muhasabah untuk diri kita di akhir tahun. Mudah-mudahan di tahun depan, di tahun 2022, kita bisa memperbaikinya menjadi hal yang lebih baik lagi. Insya Allah demikian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Gus Min. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Insyaallah khair kasir kepada Ustadz kita, Ustadz Udin Julianto yang telah memaparkan secara gamblang dan jelas tentang amal-amal penghapus dosa sebagai muhasabah kita di akhir tahun ini. Insyaallah ada 8 amalan yang insyaallah kalau kita bisa mengamalkannya, semoga Allah mengampuni atau menghapus dosa-dosa kita. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita akan masuk ke acara berikutnya, yaitu tanya jawab, diskusi. Silahkan bagi yang ingin bertanya, baik secara langsung ataupun melalui room chat, kami persilahkan. Silahkan. Silahkan bisa juga menulis melalui room chat ataupun bertanya langsung kepada Ustadz kita Kang Udin Yulianto. Waktu untuk tanya jawab kami persilahkan. Gus, Apit tanya Gus. Oh baik, silakan Pak Hafid. Pak Hafid kami persilakan untuk bertanya. Monggo. Bismillah. Untuk masalah menjaga wudhu, karena terkadang yang kalau yang sudah terbiasa itu mungkin tidak begitu sulit. Nah, yang untuk memulai untuk belajar menjaga wudhu, kan biasanya hanya mau sholat atau mau baca Quran. Sedangkan aktivitas kita keseharian berkecimpung dalam masyarakat itu melayani masyarakat sambil jualan. Trik cara menjaga wudhu. Apakah kadang-kala kan perasaan kita keluar angin itu enggak, tetapi udah sekian lama kita karena aktivitas merasa enggak wudhu, apakah harus wudhu lagi? Padahal kita perasaan belum batal. Seperti itu. Terima kasih. Silakan langsung Kang, bisa dijawab. Mic-nya Kang, mic Kang Udin, mic. Oh ya, baik. Mohon maaf ya. Berarti ini terkait ini ya Pak Abud. Jadi ketika mau sholat apakah kita harus wudhu lagi ataupun tidak? Karena saya merasa kok kayak belum batal begitu ya Pak Abud ya. Betul Ya, diantaranya. baik Pak Abid. Jadi Rasulullah menyampaikan begini, tatkala kita itu mau mengerjakan sholat ya, meskipun merasa kita itu belum batal wudhunya, maka sebaiknya adalah memperbaharui wudhu Pak Abid. Ya, meskipun belum batal ataupun merasa belum batal, ketika kita mau sholat, mengerjakan sholat, maka alangkah baiknya untuk kita perbaharui wudhu. Jadi tetap kita wudhu lagi Pak Abid ketika mau sholat. Insya Allah demikian. Itu jauh lebih baik lagi. Aman. Insya Allah. Ini Ustaz. Lanjutnya gini Ustaz. Kalau untuk menjaga, kita selalu punya wudhu dalam artian gitu. Dalam aktivitas keseharian kita untuk selalu punya wudhu. Ya, itu bagaimana? Kalau memang merasa belum batal, ya tidak ada wudhu Pak Abid. Ya. Jadi kita yakin aja, oh saya belum batal, kok sudah, tidak apa-apa. Insya Allah akan dicatat tidak batal Pak Abid. Insya Allah demikian. Tergantung dari keyakinan kita Pak Abid. Insya Allah demikian. Ya. Menjaga wudhu, masih menjaga wudhu ya. Iya, masih menjaga wudhu. Ya. Tapi kalau kemudian kita meyakini bahwa kita sudah batal, ya ambil wudhu lagi. Insya Allah seperti itu untuk kita menjaga wudhunya Pak Abid. Terima kasih Ustaz. Ya oke, siap. Sama-sama Pak Abid. Lanjut, Gus. Baik, lanjut. Silahkan yang ingin bertanya langsung, kami persilahkan Bapak Ibu. Ataupun bisa melalui room chat. Ini saya cek dulu ya. Baik, sebentar. Ya, belum ada pertanyaan di room chat sepertinya.
Hanya beberapa yang bertanya terkait dengan rekaman. Insya Allah nanti kita sharingkan rekamannya. Sudah kita rekam. Baik, ini tadi Zoom juga kita share melalui YouTube. Mungkin dari yang mengikuti YouTube bisa juga bertanya melalui chat yang ada di YouTube. Ya. Silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Adakah? Kalau belum ada, tentu tidak akan kita paksakan ya untuk bertanya. Di Alhamdulillah. info Berarti, dulu aja Gus Wi. Ya. Di info ya, aja, info berarti event kita yang akan datang. oke, siap. Baik. Kalau belum ada yang bertanya, berarti tadi materi yang disampaikan Kang Udin sangat jelas, sangat detail, sehingga Bapak Ibu bisa menerima, dan kami berharap segera nanti diaplikasikan, dijalankan, ya, dengan harapan nanti memasuki tahun baru, ya, tahun baru Masehi. Kalau kita bikin resolusi untuk 2022, nanti salah satu yang kita upayakan adalah mengurangi dosa-dosa kita dan memperbanyak amalan kita. Baik, sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan berikutnya, kita akan kembali informasikan ya agenda yang dijalankan oleh komunitas Pola Rezeki Allah, ya, yaitu training eksklusif Manut Quran Bisa Kaya, ya, yang kemarin sudah kita sharingkan, ya, di mana bagi yang ingin mendalami materi dalam buku Manut Quran Bisa Kaya, silahkan bisa hadir melalui training eksklusif ya, yang kita agendakan mulai tanggal 6 sampai tanggal 8. Nah ini, ikhtiar 40 hari meraih rezeki tak terbatas. Acara ini kita fokuskan di kota Cirebon. Ya, jadi bagi yang berada di wilayah terdekat, Jawa Barat misalnya atau Jawa Tengah bagian Barat, ya bisalah mengagendakan untuk agenda ini. Pun bagi yang luar kota memang ketika memang memungkinkan untuk mengikuti acara ini, kami persilakan untuk menyiapkan diri untuk mengagendakan hadir dalam training ini. Dalam training eksklusif ini ada 2 event yang akan kita jalankan. Ya. Pertama adalah event one day training. Manut Quran Bisa Kaya ya. Event ini dilaksanakan tanggal 6 Januari, mohon maaf. 6 Januari, di mana investasinya yang harusnya 2,5 juta khusus untuk Bapak Ibu, kami beri harga 4.900 ya. Silakan segera booking tempat melalui nomor yang sudah tertera ya di flyer kami ya, atau di sini ya, 0877 2765 6241 atas nama Marjuki. Ya, silahkan ya. Ini kegiatan ini selain dijalankan oleh Pola Rezeki Allah, juga bekerja sama dengan beberapa pelaksana rumah hijrah dan yang lainnya. Jadi apa yang nanti kita dapatkan dalam acara ini, ya tentunya kita akan memperdalam ya materi-materi yang sudah ada dalam buku Manut Quran Bisa Kaya. Ya. Dan tentunya karena hadir langsung secara offline, Ustadz Udin Yulianto, jadi kita bisa langsung merasakan bagaimana beliau selaku penulis juga Ustadz menyampaikan lebih detail materi-materi yang sudah tertulis dalam buku tersebut. Kemudian tanggal 7-8 itu juga menyambung acara yang tanggal 6, ya kalau tadi one day training, jadi baru kulit-kulitnya saja tapi sudah sangat luar biasa. Kita akan dalami sampai intisarinya ya, bahkan sampai praktek langsung di mega training Manut Quran Bisa Kaya, sekitar 40 hari meraih rezeki yang tak terbatas. Ya. Di sini ada biaya investasi 1,490.000 ya. Tempat masih di Cirebon. Ya. Silahkan mulai bisa mendaftarkan diri sejak sekarang ya, ke nomor yang tadi sudah kita sampaikan ya.
0877 2765 6241 Marzuki ini. Kemudian di acara itu fasilitas ada penginapan, sertifikat, snack, makan, seminar kit, checklist, ibadah harian, ikhtiar langit, booklet training, praktek langsung, ilmu yang bermanfaat, dan grup support manut Quran. Harusnya event mega training ini senilai 3 juta, tapi karena memang Bapak Ibu yang akan hadir, maka kemudian kita kasih harga 1.490.000. Ada yang Ya, menarik, demikian. ada yang menarik lagi Gimana, Kang? Gus Wi, di sini di Gimana, mega Kang? training ini nanti insya Allah teman-teman akan mendapatkan materi bagaimana kita itu bisa menyusun proposal kehidupan kita untuk masa depan yang jauh lebih baik, tentu tujuannya adalah akhirat ya. Kemudian yang kedua, kita nanti juga ada praktek atau materi pembelajaran bagaimana kita bisa sholat khusyuk ya. Nanti kita akan praktek bagaimana cara wudhu, kemudian cara sholatnya. Karena kita akan praktek juga sampai dengan di sholat tahajud, kemudian praktek sedekah, praktek zikir, kemudian praktek amalan-amalan yang lain termasuk baca Quran dan juga sholawat istighfar. Begitu Gus Wi. Baik, jadi ini keren sekali ya Bapak Ibu ya. Banyak yang nanti didapat ya. Tidak hanya bertemu langsung dengan penulis atau pematerinya. Jadi Bapak Ibu akan mendapatkan fasilitas-fasilitas komplit untuk mendampingi proses bagaimana Bapak Ibu bisa berikhtiar selama 40 hari untuk meraih rezeki tak terbatas. Insya Allah dengan keajaiban Allah yang akan hadir, bisa jadi ikhtiar tidak harus sampai 40 hari, rezeki Allah sudah sangat berlimpah. Demikian ya Kang ya. Jadi insya Allah silakan bagi Bapak Ibu yang ingin gabung di acara training tersebut, bisa langsung menghubungi nomor tersebut ya, bisa dicatat nomornya ya. Saya ulangi lagi, nomornya ada di 0877 2765 6241 atas nama Marzuki. Insya Allah nanti akan kita share di WA Bapak Ibu sekalian, kami berikan terkait dengan event tersebut. Baik, luar biasa Kang. Sepertinya malam hari ini penjelasan Ustadz Udin Yulianto sangat detail, sangat komplit, sangat lengkap, sehingga peserta bisa menerima materi tersebut dan insya Allah akan kemudian dijalankan untuk dilaksanakan sebagai bagian dari amaliyah rutinitas di setiap harinya. Amin. Silakan kalau ada closing materi Kang. Ya, baik ya. Teman-teman, kawan-kawan sekalian, Bapak Ibu, ustadz-ustadzah yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebesar apapun dosa yang kita lakukan, sebanyak apapun maksiat yang sudah kita lakukan, insya Allah kita harus meyakini bahwa Allah akan mengampuni semua dosa-dosa kita. Dan betul, dosa ini akan menjadi penghalang daripada rezeki kita. Dosa ini yang menjadi tameng daripada rezeki kita. Kalau diibaratkan gelas, itu ada tutupnya di atasnya. Gelas dikasih tutup ketika diisi dengan air, maka tidak akan pernah masuk air tersebut. Sebuah wadah rezeki, kalau kita sudah menyiapkan wadah rezeki, ya, seperti yang kemarin sering kita sampaikan, ketika wadahnya itu tertutup, maka tidak akan pernah air itu untuk masuk ke dalam wadah yang sudah kita persiapkan. Sebesar apapun hujan itu datang, kita persiapkan wadahnya, tapi wadahnya masih tertutup, maka tidak akan pernah ada air yang masuk ke dalam wadah tersebut. Dan apa tutup itu? Tutup itu adalah dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Beristighfarlah, mohon ampunlah, dan bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah di tahun 2022 rezeki kita akan jauh lebih baik, jauh lebih banyak, dan jauh lebih berkah dan melimpah. Amin amin ya rabbal alamin. Insya Allah demikian Gus. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Kang Ustadz Udin Yulianto yang telah memberikan materi luar biasa pada malam hari ini sebagai bekal kita untuk nantinya masuk di tahun baru Masehi
2022 dengan lebih baik lagi, lebih fresh lagi, dan kita bisa merencanakan agenda-agenda kita dengan lebih tepat, sasaran, sebagaimana yang kita rencanakan, dan tentunya semuanya diikhtiarkan dalam rangka untuk mencari ridha Allah SWT. Amin. Baik, Bapak Ibu Insyaallah. sekalian, karena materi sudah cukup, terima kasih untuk Kang Udin Yulianto. Ya. Selanjutnya bagi Bapak Ibu, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dalam forum kajian online Manut Quran ini. Semoga kehadiran Bapak Ibu menjadikan kita semakin bertambah ilmu, ya, tambah pengetahuan sehingga bisa menjadi bekal kita untuk beramal menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya, mari kita tutup pertemuan kita ini, kajian kita ini bersama-sama dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami, jika masih banyak kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Saya akhiri, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.